Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat, Allahu Pak. Akbar. Ya, siapa yang tidak hadir pada Semangat, Semangat, Pak. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada yang nggak hadir, Pak? Nah, untuk materi yang ketiga ini itu sebetulnya sangat keterkaitan ya dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya, Don. Nah, sejatinya di bulan Ramadan tersebut itu banyak sekali hal-hal yang bisa melatih kita untuk memiliki motivasi terutama dalam kedisiplinan dan ketakwaan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang kompetensi. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Untuk indikator pencapaian kompetensinya bisa terlihat di sana ya. Terbiasa menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, terbiasa menunaikan sholat tarawih sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, terbiasa menunaikan tadarus Al-Quran sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, mampu menjelaskan hikmah puasa Ramadan dengan benar. Dan yang keenam, mampu menjelaskan syarat dan ketentuan puasa Ramadan dengan tepat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran juga, Bapak Guru di sini sudah menyiapkan soal pretest ya. Iya, soal Pak. pretestnya akan Bapak Guru bagikan ya. Oke. Sudah ya semuanya? Kalau sudah, silakan boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan soal pretestnya. Oke, pada hari ini kita yang akan diputar oleh Bapak di sini ya. Mohon untuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berguna. Hikmah atau manfaat berpuasa Ramadan. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang nomor dua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum, meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Nomor tiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Manfaat yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri.
Saat berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Saat melihat makanan enak, kita harus menahannya sampai waktu buka. Saat kita kesal, kita harus tahan jangan sampai marah karena dapat mengurangi pahala puasa. Pun saat kita haus, kita harus menahannya sampai tiba waktunya. Hal-hal tersebut tentu dapat melatih kesabaran. Oke anak-anak, nah barusan kita sudah melihat video yang diputar. Nah di dalam video tersebut sangat erat kaitannya dengan materi hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Di sini kita bisa lihat ya manfaat dan hikmah puasa Ramadan. Coba bacakan Ramadan. Tangan hidup. Yang kedua, bukti atau ujian keimanan. 3, menghapus dosa dan kesalahan. Yang keempat, menjaga dan memelihara kesehatan. Untuk manfaat puasa bulan Ramadan, 1, terbebas dari penyakit jasmani dan rohani. 2, meningkatkan kedalaman dalam beragama, kematangan emosi dan etos kerja yang tinggi. 3, mendidik kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita bahas ya gambar orang yang sedang sholat tarawih berjamaah. Nah, salah satu bagian dari amal-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan yaitu adalah sholat sunnah tarawih. Nah, dari sholat sunnah tarawih tersebut justru kita agama semua tahapan dalam berpuasa mulai dari niat, pelaksanaan puasa sampai pada hasilnya. Nah, salah satu pendukungnya juga yaitu sholat tarawih dengan zat tadarusnya, sodakohnya, zikir dan yang lainnya. Itu bisa membentuk pribadi yang memiliki kematangan hidup dan mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu bukti atau ujian keimanan. Coba baca Mas Slamet. Yang kedua, jika dilihat secara lahiriah, juga merupakan waktu yang cukup lama untuk menjalankan puasa. Semakin hari kondisi fisik akan semakin lemah. Sementara itu manusia dituntut melakukan dalam kondisi yang ketiga bahwa tugas puasa atau kewajiban puasa diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Makanya puasa itu adalah bukti atau ujian keimanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghapus dosa dan kesalahan. Bisa dilihat di gambar itu ada gambar apa ya? Gambar sedang mengaji, Pak. Gambar apa? Nah, di bulan Ramadan itu salah satu amalan utamanya adalah tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran memiliki banyak sekali manfaatnya karena bisa juga menghapus dosa dan kesalahan. Maksudnya adalah di sini ketika kita membaca ayat Al-Quran di bulan Ramadan, maka satu huruf dibaca itu adalah 10 kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan tersebut bisa menghapus dosa dan kesalahan. Dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan yang keempat adalah menjaga dan memelihara kesehatan. Ya. Nah, di sini sabda Rasulullah SAW sebagaimana tadi di dalam video juga ada bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Jadi dengan berpuasa justru kita akan menjadi sehat baik lahir maupun batin. Selanjutnya yaitu manfaat puasa. Ya. Manfaat puasa yang pertama adalah terbebas dari penyakit jasmani dan rohani. Coba di sana bisa dilihat ada gambar apa? Ya, gambar pengajian ya. Nah, salah satunya
Temuan dari para ahli menunjukkan bahwa puasa Ramadan memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan, meningkatkan kedalaman dalam beragama, kematangan emosi, dan etos kerja yang tinggi. Nah, salah satunya adalah bisa lihat di gambar tersebut bahwa ada orang yang i'tikaf ya. Dengan i'tikaf kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kita juga bisa memiliki pribadi yang lebih baik, kemudian kematangan emosi dan tidak gampang mengikuti hawa nafsu. Yang kemudian kepada sesama. Seperti terlihat di dalam gambar, ada orang atau seorang anak yang sedang memberi sodakoh atau infak kepada pengemis. Nah, itu adalah melatih kepada kepedulian kepada sesama, gitu ya. Oke. Itu adalah materi tentang hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, maka di sini kalian ditugaskan untuk melaksanakan diskusi kelompok. Oke, sudah beres semuanya? Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita presentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Coba, kelompok yang pertama 2. Selanjutnya, Ya, Pak. silakan Mas Slamet untuk mempresentasikan Bacakan ini hasil diskusi dari saya kelompok dengan 1. Mas Herianto ya Pak. Ya, Nanti kalau salah dibenerin ya Pak ya. Ya. Jadi dalam berpuasa banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Bahkan kita mengendalikan amalan tersebut membuat kita bisa hidup lebih disiplin sehingga kita bisa belajar kedisiplinan dan puasa Ramadan, Pak. Ya, terima kasih. Kita simpulkan ya dari apa yang sudah kalian diskusi. Banyak sekali amal-amalan yang bisa kita lakukan justru bisa membuat kita hidupnya lebih disiplin. Karena ada yang mulai dari kita bangun, makan sahur, sampai ke terakhirnya kita buka puasa, itu semuanya teratur sehingga kita bisa belajar disiplin melalui ibadah puasa Ramadan ya. Gitu. Nah, sekarang semuanya anak-anak bisa mengerjakan post testnya ya. Nah, Bapak bagikan lembaran post test untuk Ini nanti kalian dikumpulkan semuanya lagi. ya. Ini Bapak Iya, Pak. bagikan. Saya sudah, Pak. Iya Pak, ini Ya, bagi yang sudah mengerjakannya silakan boleh dikumpulkan. sudah Pak. Ya, terima kasih ya semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, motivasi yang bisa Bapak berikan adalah bahwa kita harus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas Ya, perhatiannya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.